Setiap menjelang tahun ajaran baru, kamu pasti selalu minta dibelikan seragam baru oleh ibumu. Karena seragam yang lama udah nggak muat di badan. Ibumu lantas memberikan seragam yang lebih besar dari ukuran badanmu. Awalnya sih pasti kamu menolak. Tapi setelah 1-2 semester, kemudian seragam yang kamu pakai lama-lama terasa pas banget kan? Nah, semua itu karena kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kira-kira seperti apa sih pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup seperti manusia, hewan, bahkan tumbuhan? Pertumbuhan dan perkembangan biasanya sering banget disamaratikan. Tapi mereka berbeda loh. Yuk aku ajak kamu mengenal pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Aku sedang mengunjungi peternakan ayam di dekat rumahku. Ada induk ayam yang sedang mengerami telurnya. Telur tersebut kemudian menetas dan menjadi anak ayam. Nantinya anak ayam tersebut akan menjadi besar dan menjadi seekor ayam. Nah, mulai dari menetas hingga dewasa, bentuk tubuh ayam akan terus bertambah besar kan? Mulai dari tinggi, berat badan, dan volume di dalam tubuhnya. Misalnya nih, saat baru menetas, anak ayam tersebut beratnya 300 gram. Dan saat dewasa, beratnya bertambah hingga 3 kg. Hal itu bisa terjadi dikarenakan adanya perubahan sel-sel di dalam tubuh makhluk hidup. Inilah yang dinamakan dengan pertumbuhan, di mana ciri utama dari pertumbuhan itu dapat dihitung secara kuantitatif atau diukur seperti halnya berat badan dan juga bersifat tetap dan irreversible. Sebab itu, massa, volume, serta tinggi si anak ayam dapat bertambah. Wah, kamu dengar gak suara ayam sedang berkokok? Di sana juga ada ayam betina yang sedang bertelur. Nah, ini nih yang disebut perkembangan, di mana hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh ayam dewasa karena fungsi organnya yang sudah berkembang dan berfungsi lebih maksimal. Sehingga dapat diartikan perkembangan makhluk hidup itu merupakan proses menuju kematangan fungsi organ. Sama halnya dengan manusia. Perkembangan tubuh manusia itu dapat dirasakan mulai saat manusia mengalami pubertas, yang mana pasti akan ada banyak perubahan dan perkembangan pada fungsi organnya. Contoh, pada perempuan itu mengalami menstruasi dan pada laki-laki tumbuh kumis atau jenggot. Jika pertumbuhan itu bisa diukur, perkembangan justru sebaliknya loh. Perkembangan makhluk hidup itu bersifat kualitatif dan hanya bisa diketahui lewat pengamatan kematangan fungsi organ. Meskipun mereka berbeda secara pengertian, namun pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi secara beriringan. Perlu diketahui juga kalau kedua proses tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Gimana nih? Sudah paham kan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan? Oke, semangat terus belajarnya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.